tahun 1986, ada seorang anak muda bernama Daniel mendatangi tempat latihan karate keluarga Miyagi di Okinawa, Jepang. Ini adalah kilas balik dari film The Karate Kid Part 2 yang rilis di tahun 1986. Di sana, Daniel diberitahu tentang sejarah karate Miyagi yang dibawa oleh Master Shinpo Miyagi. Dahulu, Master Shinpo pernah terbawa ke lepas pantai Tiongkok dari Okinawa akibat dirinya mabuk sake. Kemudian, di sana ia dirawat oleh keluarga Han. Ia diajari seni bela diri kungfu. Setelah beberapa tahun di sana, Master Shinpo kemudian memutuskan untuk kembali ke Okinawa dengan membawa dua perpaduan bela diri, yaitu karate dan kungfu. Dari sanalah lahir ilmu bela diri karate keluarga Miyagi. Hal itu juga menjadi simbol keterikatan antara keluarga Han dan juga keluarga Miyagi. Shin kemudian beralih ke masa kini di Beijing, Cina. Di sana, Master Han memiliki sekolah kungfu dengan banyak murid. Ada salah satu murid terbaik Master Han bernama Li Fong. Hari itu, Ibu Fong yang merupakan ibu dari Li datang untuk menjemput Li. Ibu Fong memberitahu ia akan membawa Li pindah ke New York karena Ibu Fong mendapatkan pekerjaan di salah satu rumah sakit di sana. Ibu Fong adalah seorang dokter. Ia juga mengatakan ia masih sangat trauma dengan anak pertamanya yang meninggal karena mengikuti jalan Master Han. Ia tak ingin itu terjadi juga dengan Li. Meski berat, Master Han pun tak bisa memaksa Li untuk tidak pergi dengan ibunya. Li juga sebenarnya ingin tetap berada di sana. Namun, ibunya memaksa karena ingin memulai hidup baru dengan Li tanpa ilmu bela diri dan tanpa kekerasan sedikit pun. Ibunya merasa jika Li mempelajari kekerasan, maka kekerasan juga yang akan Li dapatkan nantinya. Singkat cerita, Li pun akhirnya menuruti ibunya pindah ke New York. Di sana, mereka tinggal di sebuah apartemen. Di malam harinya, Li berpamitan ingin mencari makan di luar. Li kemudian mampir di sebuah toko pizza. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Mia, anak dari Victor, pemilik toko pizza itu. Selain memesan pizza, Li juga menanyakan di mana tempat membeli perabotan. Karena ia baru saja pindah ke New York dan ingin melengkapi barang-barang di apartemennya. Mia pun memberitahu toko perabotan terdekat. Keesokan harinya adalah hari pertama Ibu Fong bekerja di sana dan juga hari pertama Li sekolah di sana. Li pun menjalani hari pertama di sekolah barunya. Saat pulang sekolah, Li tak sengaja bertemu lagi dengan Mia. Mereka pun berkenalan lebih jauh lagi. Mia kemudian mengajak Li berkeliling melihat kota New York. Saat sedang berjalan, Li melihat sebuah tempat sasana karate. Li mengatakan kepada Mia, ia juga suka belajar ilmu bela diri. Di tempat lamanya, ia mempelajari bela diri kungfu. Namun, ia menyarankan agar Li tak berlatih di sana. Dan tiba-tiba saja pemilik sasana itu menyapa Mia. Ternyata Mia mengenal Oshi yang merupakan pemilik sasana itu. Namun, Mia tampak tak menyukai Oshi. Karena ayah Mia memiliki hutang kepada Oshi dan Oshi sangatlah jahat kepada ayahnya. Di sasana itu, Oshi memiliki seorang murid terbaiknya bernama Connor. Connor ternyata adalah mantan pacar Mia. Dan Connor memiliki sifat yang temperamen. Itu terbukti saat Connor diberitahu Mia baru saja berjalan dengan seorang pria. Connor malah melampiaskan kekesalannya kepada rekannya. Sementara itu, Li mengantar Mia berbelanja di sebuah toko perabotan. Namun, Mia mendapat harga yang cukup mahal. Li pun bernegosiasi menggunakan bahasa Mandarin dengan pemilik toko. Hingga akhirnya pemilik toko pun mau menurunkan harga belanjaan Mia. Li menawarkan Mia untuk belajar bahasa Mandarin agar Mia bisa mendapatkan diskon dari para pemilik toko yang juga menggunakan bahasa Mandarin. Namun sebagai imbalannya, Mia harus memperkenalkan kota New York kepada Li. Keesokan harinya, Mia mengajak Li berkeliling kota New York dengan menggunakan motor.
Dan di pertengahan jalan, motor Mia tiba-tiba saja mogok. Mereka pun akhirnya pulang dengan menggunakan kereta. Di sana, Lee sempat mengajari Mia sedikit bahasa Mandarin, dan mereka tak sengaja bertemu dengan Connor. Saat Connor mengetahui Lee berasal dari Beijing, ia pun menanyakan apakah Lee bisa kungfu. Dan Lee menjawab ia memiliki kemampuan kungfu yang cukup baik. Mia ingin pergi menjauh dari sana, namun Connor menghalanginya. Lee pun meminta Connor untuk tidak mengganggu Mia. Asked you to move. My bad. Heads up! Later, Mia. Come on, bro. Setelah itu, Mia meminta maaf kepada Lee atas kejadian sebelumnya. Mia juga meminta Lee untuk tidak melawan Connor. Mia memberitahu Connor selalu berlatih karate sepanjang waktu. Connor juga rutin mengikuti turnamen karate jalanan di sekitaran kota New York. Bahkan, Connor telah memenangkan 5 turnamen setiap tahunnya. Hadiah dari turnamen itu berupa uang dengan nominal yang cukup besar. Namun, Mia memperingatkan Lee untuk tidak mengikuti turnamen itu. Keesokan harinya, luka di mata Lee ketahuan ibunya, dan ibunya meminta Lee untuk tidak berkelahi. Dan di hari yang lain, Connor kembali mengganggu Lee. Bahkan, Connor meremehkan Lee dengan mengatakan ia bisa mengalahkan Lee tanpa menggunakan kedua tangannya. Lee pun teringat dengan mendiang kakaknya yang mengajarinya jurus tendangan naga. Namun, Lee belum bisa menguasai jurus itu hingga sekarang. Guru-guru di sana pun memisahkan mereka. Dan Connor menantang Lee untuk melawannya di turnamen jalanan agar tak ada lagi yang memisahkan perkelahian mereka. Keesokan harinya, Ibu Fong mempertemukan Lee dengan seorang guru private bernama Alan untuk membantu Lee menghadapi ujian masuk ke perguruan tinggi. Di malam harinya, saat Lee ingin memperbaiki motor Mia, tiba-tiba saja orang-orang kiriman Oshi datang untuk menagih hutang kepada Victor. Namun, saat ini Victor belum bisa membayar hutangnya. Victor, look out! I told you, kid. Begin. We are for the Let's get over here. Let's go. Setelah itu, Victor menunjukkan bahwa dulunya ia adalah petarung tinju terbaik di New York. Namun, ia butuh pemasukan tetap. Sedangkan menjadi petarung tak bisa memenuhi kebutuhan Victor yang telah memiliki anak. Victor pun memutuskan untuk berhenti menjadi petarung dan membuka toko pizza dengan modal pinjaman dari Oshi. Victor meminta Lee mengajari dirinya bela diri kungfu. Karena ilmu bela dirinya sudah sangat menurun setelah lama pensiun. Victor mengatakan hadiah uang dari pertarungan tinju cukup besar. Nantinya ia akan melunasi hutangnya kepada Oshi dengan uang itu dan sisanya akan dibagi untuk Lee. You teach me what you know. The speed, the flexibility, how you move. Look. Keesokan malamnya, Lee menelpon Masaran untuk meminta saran perihal Victor yang memintanya mengajari kungfu. Dan Masaran menjawab, jika memang kungfu itu bisa membantu temanmu, maka ajarkan saja. Berbagi ilmu itu adalah hal yang baik. Lee pun mendatangi Victor dan mengajak Victor untuk melatih kecepatan terlebih dahulu. Karena Lee melihat gerakan Victor sangat lambat, dan itu bisa menjadi titik lemah bagi Victor. Mia yang baru saja pulang terkejut melihat itu. Ia tak mau ayahnya menjadi petarung lagi. Namun Victor mengatakan ia hanya akan menjalani 1 atau 2 pertandingan saja untuk mendapatkan uang agar bisa melunasi hutangnya kepada Oshi. Dan Mia pun meminta Lee untuk bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada ayahnya.
Lee kemudian terpikir untuk menggunakan metode pelatihan Master Han, yaitu dengan menganggap semua kegiatan adalah kungfu. Dan Lee mengajak Victor untuk menjadikan pekerjaannya sebagai pelatihan kungfu. Wrong side. Around. 1, 2, 3, 4. Squat, don't bend. Just focus on snapping the wrist. Hari demi hari pun mereka lalui dengan selalu melakukan segala kegiatan sebagai latihan. Bahkan saat sedang di dalam kereta pun, Lee tetap melatih Victor. Without arms. But when you're in close, like a stone, eventually it breaks. You strike water, keeps moving. A stream. Hingga pada akhirnya, Victor mulai semakin mahir dengan apa yang telah ia pelajari. Mia juga semakin mahir dengan bahasa Mandarinnya untuk menawar harga di toko Mandarin. Suatu malam, Lee bercerita perihal kematian kakaknya. Hari itu adalah hari kemenangan kakaknya dalam suatu turnamen bela diri terbesar di Beijing. Namun, pihak lawan yang mengalami kekalahan tiba-tiba saja datang mengeroyok mereka untuk membalas dendam. Dan di hari itu, kakaknya meninggal karena ditusuk dengan pisau. We were outnumbered. Nice. One of them pulled it in for me to help him. But we Master Han yang terlambat datang juga sangat sedih kehilangan salah satu murid terbaiknya. Keesokan malamnya, Mia meminta Lee untuk datang ke festival di San Gennaro. Lee pun mengajak Alan untuk menemaninya. Dan di sana, Lee malah melihat Mia sangat akrab dengan Connor. Di malam yang lain adalah malam pertandingan Victor. Di sana, Lee mengabaikan Mia. Lee beralasan ia hanya ingin fokus kepada Victor, bukan kepada Mia. Dan Lee juga memberitahu perihal Mia yang sangat akrab dengan Connor di malam festival San Gennaro. Mia pun menjelaskan dirinya malam itu hanya curhat kepada Victor bahwa ia telah menemukan seseorang yang lebih tepat untuk dirinya. Dan orang itu adalah Lee. Oh my god. Really? Victor mulai naik ke atas ring. Ozzy juga hadir di sana untuk melihat Victor melawan petarungnya. It's alright. No elbows, no low blows, and if I tell you to break... Dan pertarungan pun dimulai. Pada ronde pertama dan kedua, lawan Victor tampak lebih mendominasi pertarungan. Hingga pada satu kesempatan, Victor mampu memukul jatuh lawannya. Close. You're taking too many hits out there. Slip that hook. Watch Stay focused. Don't let him back you up. Victor kini berhasil lebih unggul. Namun, Ozzy menyuruh petarungnya untuk menggunakan siku. Padahal di dalam aturan tak boleh menggunakan siku. Ozzy memintanya untuk menghancurkan wajah Victor. Dan Victor pun KO pada ronde itu. Victor kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Lee pun kembali teringat di hari kakaknya meninggal dunia. Mia meminta Lee untuk menemaninya. Namun Lee sangat trauma dengan kejadian itu dan tak mau masuk rumah sakit. Mia pun menjadi sangat kesal dengan Lee. Ternyata rumah sakit itu adalah tempat Ibu Fong bekerja. Ibu Fong pun bertanya kepada Lee dari mana Lee mengenal Victor. Dan Lee hanya menjawab, ia melatih Victor bertarung. Ibunya pun meminta Lee untuk tidak bertarung lagi. Ibunya tak mau Lee mengalami kejadian seperti mendiang kakaknya. Lee pun menjadi sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Ia merasa sangat bersalah kepada Victor dan Mia. Bahkan ketika Master Han menelponnya, Lee tak menjawab telepon itu. Sedangkan Victor masih dalam perawatan di rumah sakit dan masih tak sadarkan diri. Suatu malam ketika Lee pulang ke apartemennya, ada seorang penyusup yang masuk ke sana. Mom?
Dan ternyata orang itu adalah Master Han. Han merasa khawatir dengan Lee setelah Lee tak menjawab teleponnya beberapa hari yang lalu. Han pun memutuskan untuk menyusul Lee ke New York untuk memastikan keadaan Lee baik-baik saja. Akan tetapi, Ibu Fong tampak kurang senang dengan kehadiran Master Han. Keesokan harinya, Han meminta Lee mempertemukannya dengan Victor. Lee meminta maaf atas kejadian yang menimpa Victor. Namun, Victor tak menyalahkan Lee karena itu adalah kemauan dirinya sendiri. Dan Han mengatakan ada seorang pepatah Tionghoa berkata, masalah temanmu adalah masalahku. Jadi, Han akan ikut membantu Victor. Han ternyata telah melihat poster turnamen jalanan yang berhadiah uang cukup besar. Ia pun akan melatih Lee untuk mengikuti pertarungan di dalam turnamen itu. Setelah itu, Han mendatangi kediaman keluarga Miyagi. Di sana, Han bertemu dengan Daniel, satu-satunya penerus keluarga Miyagi. Daniel memberitahu Master Miyagi telah meninggal tahun lalu. Namun, Han telah mengetahui itu. Ia justru ke sana ingin bertemu dengan Daniel. Han teringat terakhir kali ia bertemu dengan Miyagi. Miyagi mengatakan jika Han membutuhkannya, maka datanglah kapanpun. Han meminta bantuan Daniel untuk melatih Lee karate. Namun, Daniel menolak permintaan itu dan menyuruh Han untuk mencari guru karate yang lain saja. Han pun mengatakan ia tak ingin Lee hanya sekadar berlatih karate. Ia ingin Lee berlatih karate Miyagi. Han terus membujuk Daniel karena Lee adalah murid yang sangat berarti baginya, seperti halnya Daniel murid yang sangat berarti bagi Miyagi. Saat Han kembali ke New York, ia pun langsung melatih keras Lee untuk menjadi seorang petarung yang tangguh. Hello, more fling. Howard, make do with what you have. Where did you come up with this? Asian go. Dan tiba-tiba saja Daniel telah sampai di sana. Para petarung turnamen itu memiliki ilmu bela diri karate. Karena memang karate adalah bela diri yang sangat populer di sana. Itulah sebabnya Han meminta Daniel untuk melatih Lee karate. Lee hanya punya waktu 1 minggu sebelum hari turnamen itu. I said simple. Han kemudian membicarakan perihal turnamen itu dengan Ibu Fong. Tentu saja Ibu Fong tak setuju. Namun Han mengatakan ini bukan soal berkelahi, tetapi tentang tidak menyerah. Di sisi lain, Connor juga terus berlatih keras. Oshi melatih Connor bukan untuk mendapatkan poin, namun untuk menjadikan dirinya robot pembunuh. Suatu hari, Mia mendapat pesanan pizza yang harus diantarnya sendiri. Dan ternyata Lee yang memesan pizza itu agar Mia datang kepadanya. Di sana, Lee meminta maaf kepada Mia atas semua yang telah terjadi. Mia pun sudah tak marah lagi dengan Lee. Di malam harinya, Victor telah kembali dari rumah sakit. Dan Mia memberitahu Victor tentang Lee yang akan mengikuti turnamen jalanan kota New York. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba. Hadiah untuk pemenang sebesar $50.000. Aturan dalam pertarungan itu, para petarung harus mengumpulkan poin atau membuat KO lawannya untuk memenangkan pertarungan. Serangan ke kepala bernilai 2 poin, dan serangan ke badan bernilai 1 poin. Turnamen pun dimulai dengan pertarungan pertama Lee melawan Budas. Dan Lee berhasil mengalahkan Budas. Di hari kedua, Connor kembali berhasil mengalahkan lawannya. Begitu juga dengan Lee. Ia berhasil mengalahkan Queen's Tornado. Weather update, tornado ring session for Connor Dave. What? This is a glorified short work of the Lions made. Windmill blocked by Refall. Hingga pada akhirnya, Connor akan bertemu dengan Lee di partai final.
Orang-orang dari pihak Barrett tak terima atas kekalahan Barrett. Masaran dan Daniel pun melindungi Lee dari orang-orang itu. Hold up, kid. Final akan dilangsungkan seminggu lagi di atas gedung pencakar langit. Lee dan Connor pun berlatih lebih keras lagi. Daniel dan Han kemudian melatih Lee menghindari tendangan andalan Connor di sebuah stasiun kereta. Lee yang sudah berlatih sangat keras, ia pun berhasil menyelesaikan latihannya dengan cukup baik. Singkat cerita, hari final pun telah tiba. Ibu Fong juga datang ke sana. Namun, kini Ibu Fong datang untuk mendukung Lee, bukan untuk melarang Lee berkelahi. And you won't be doing it alone. Sebelum memulai pertarungan, Lee memakai ikat kepala yang diberikan oleh Daniel, dan Lee pun masuk ke dalam arena pertarungan. Shifu. Once again, here are Lee hampir saja memberi hormat kepada Connor yang sama sekali tak ingin memberikan hormat juga kepada Lee. Dan pertarungan pun dimulai. sidekick by Fong, slip by Connor Day. Spinning hook kick to the face. Ooh. Side kick to the Day looks. Lee Fong takes flight, pounds him with a one-arm body slam. Lee tampak kewalahan melawan Connor. Bahkan Lee seperti tak bisa mengimbanginya. This is turning out to be a white. Blocked by Fong. Blocked. Pertarungan berjalan semakin sengit. Connor tampaknya sangat tak terima dengan raihan poin Lee. Ia awalnya ingin mengalahkan Lee tanpa memberikan Lee 1 poin pun. Sampai akhirnya tendangan keras Connor mengenai bagian belakang kepala Lee. For the kick to the face. Lee pun kembali teringat dengan mendiang kakaknya dan juga Victor. Dan ini akan menjadi babak penentuan. Yang mendapatkan 1 poin maka akan menjadi pemenangnya. Kick his ass. All tied up in. Lee menggunakan jurus tendangan naga yang diajari kakaknya dan dipadukan dengan cara menghindari tendangan Connor yang telah diajarkan oleh Han dan Daniel. Akhirnya, Lee pun keluar sebagai pemenang. Namun, Connor tak terima dengan kekalahan itu. Untungnya, Han bisa menghentikan Lee. Charlie! Beberapa minggu kemudian, Victor telah melunasi utangnya kepada Oshi. Bahkan, kini ia telah membuka cabang kedua toko pizzanya.
Dan Lee juga mengirimkan pizza untuk Daniel sebagai tanda terima kasih. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.